Semangat pagi! Semangat pagi pada sahabat-sahabat anak Bapak ini. Terima kasih kita masih setia di dalam channel kita ini. Pada hari ini kita akan membahas materi kita adalah Random Access Memory atau yang dikenal orang dengan namanya RAM. Tidak membuang waktu, oke, kita masuk saja ke materi kita tentang Random Access Memory. Random Access Memory atau yang dikenal dengan namanya RAM itu adalah merupakan sebuah alat yang bermanfaat sebagai RAM atau memori, di mana bermanfaat untuk menyimpan semua aplikasi-aplikasi yang pernah kita buka di dalam komputer, dan juga bermanfaat untuk menyimpan semua instruksi-instruksi yang kita ketikkan di dalam komputer. Sahabat anak Bapak channel, sebagai contoh, kalau kita membuka handphone yang ada di tangan kita, kita buka aplikasi, kemudian kita minimize, buka lagi aplikasi, kita minimize, kita buka lagi aplikasi, kemudian kita minimize. Nah, pada saat kita membutuhkan aplikasi yang pernah kita buka sebelumnya, maka aplikasi ini tidak akan pernah hilang. Ya, dia tidak pernah akan hilang. Bagaimana cara menampilkan aplikasi yang pernah kita buka sebelumnya? Maka handphonenya kita tekan tombol sebelah kiri lama, dia akan menampilkan semua aplikasi-aplikasi yang pernah kita buka. Tinggal kita pilih, maka aplikasinya akan ditampilkan kembali oleh handphone kita. Kenapa seperti itu, sahabat Bapak channel? Karena aplikasi yang pernah kita buka tadi akan tersimpan secara otomatis di dalam RAM kita. Itu yang pertama, sahabat. Yang kedua, pada saat kita mengetikkan, sebagai contoh Microsoft Office atau Microsoft Word, kita mengetikkan file, kemudian terhapus satu baris dari file tersebut. Maka kita nggak usah sedih. Karena apa? Karena data kita tadi tidak akan pernah hilang. Dia tersimpan di dalam RAM kita. Jadi bagaimana mengembalikan data yang hilang tadi? Kita dengan menekan Ctrl sama Z saja, maka data yang hilang tadi akan tertampil kembali. Makanya orang mengatakan RAM itu adalah Random Access Memory, yaitu media untuk menyimpan aplikasi yang pernah kita buka dan menyimpan ketikan yang pernah kita ketikkan, tidak akan pernah hilang kecuali satu, kalau dia handphone kita matikan atau komputer kita matikan. Kalau komputer atau alatnya mati, maka semua data aplikasi yang pernah kita buka ataupun ketikan yang pernah kita ketikkan akan hilang di dalam komputer kita. Makanya dia bersifat sementara. Di Random Access Memory adalah media penyimpanan yang bersifat sementara. Baik, sahabat anak Bapak channel, kita akan membahas adalah Random Access Memory atau RAM. Ini adalah merupakan faktor yang paling utama. Salah satu faktor utama yang bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan komputer kita. Salah satu faktor yang mendukung kecepatan komputer kita yaitu adalah RAM atau Random Access Memory. Sahabat anak Bapak channel, kecepatan suatu RAM itu bisa ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah apakah RAM tersebut bersifat single inline memory module atau double inline memory module. Kalau dia single inline memory module adalah merupakan RAM yang menggunakan satu buah jalur untuk pergerakan datanya. Sebagai contoh, dari RAM kita mengirim data ke prosesor hanya menggunakan satu jalur saja. Jadi pada saat RAM mengirim data ke prosesor, atau sebaliknya, pada saat prosesor mengirim data ke RAM, maka RAM tidak bisa mengirim data ke prosesor. Tunggu selesai dulu prosesor mengirim ke RAM, baru RAM bisa mengirim ke prosesor. Begitu juga pada saat RAM mengirim data ke prosesor, maka prosesor mau mengirim data ke RAM tidak bisa, karena dia menggunakan satu jalur. Yang kedua adalah double inline memory module.
Ini adalah merupakan RAM yang jenisnya menggunakan 2 buah jalur. Jadi pada saat bersamaan, bisa RAM mengirim paket data ke prosesor, dan prosesor juga bisa mengirim paket data ke RAM. Nah, ini adalah merupakan pembagian RAM berdasarkan jenis jalur datanya, apakah menggunakan 1 jalur ataukah menggunakan 2 jalur. Yang kedua, kecepatan ditentukan oleh jenisnya. Ada RAM DDR1, ada RAM DDR2, ada RAM DDR3, dan ada RAM DDR4. Di sini kecepatan RAM tersebut ditentukan berdasarkan DDR-nya. Kalau semakin tinggi DDR jenis DDR-nya, maka semakin cepat RAM tersebut. Yang ketiga faktornya adalah kecepatan suatu RAM ditentukan oleh kapasitas RAM-nya. Jadi kalau RAM-nya misalnya kapasitas RAM itu adalah 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Jadi kalau dia DDR1, berapa kapasitasnya? Kalau DDR2, dia memiliki kapasitas. 3, 4 memiliki kapasitas. Jadi kalau kita menggunakan ada 2 buah RAM, RAM pertama DDR2 8 GB, dan ada RAM DDR4 menggunakan kapasitas 8 GB. Maka di antara kedua ini sudah pasti kecepatannya adalah RAM DDR4 8 GB. Walaupun sama-sama kapasitasnya, tapi jenis RAM-nya DDR-nya lebih tinggi dari DDR4. Ini juga mempengaruhi kecepatan suatu RAM dan juga mempengaruhi harga RAM tersebut. Semakin tinggi jenis RAM-nya, semakin tinggi kapasitasnya, dan jenisnya adalah double inline memory module, sehingga membuat harga dari RAM tersebut menjadi lebih mahal. Oke, sahabat Bapak channel, kita langsung aja masuk ke materi utama kita. Tadi adalah pembahasan sedikit ya tentang RAM. Sahabat Bapak channel, di sini pembagian RAM berdasarkan jumlah jalur transfer data ya. Tadi sudah kita bahas ini sahabat, ada SIM dan ada yang kedua adalah DIM. Yang pertama adalah SIM, menggunakan 1 jalur data. Jadi ingat, jalur data itu berarti tidak ada jalurnya, cuma pergi saja, baliknya nggak ada. Kalau ada mau balik pun nanti dia selesai perpindahan data dari 1 ke 2, baru 2 bisa pindah ke 1. Yang kedua adalah DIM, dual inline memory module. Yang ini adalah pada saat bersamaan bisa RAM mengirim data ke prosesor, bersamaan juga dengan prosesor bisa mengirim paket data secara bersamaan dengan dual inline memory module, 2 jalur ya RAM tersebut. Ini mempengaruhi harga daripada RAM tersebut. Kesimpulan, DIM adalah lebih baik karena menggunakan 2 buah ya. Begitu ya sahabat channel. Oke, kita lanjutkan kembali. Yuk. Nah, kalau kita mau melihat DDR1, DDR2, di sini sebelah kanan ada DDR. Ini adalah jenisnya, ya. Kecepatan RAM juga ditentukan tadi, sudah terbahas di awal, ya. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Kemudian ditentukan oleh kapasitasnya 4 GB, 8 GB, dan 8 GB. Yuk, kita lanjutkan kembali, sahabat Bapak channel, ke materi berikutnya. Nah, bagaimana kita mau membedakan yang mana sih DDR1, gitu ya? Yang mana sih DDR2, yang mana sih DDR3, yang mana sih DDR4? Sahabat anak Bapak channel, pada saat kita memegang RAM, kita kan tidak tahu tuh DDR berapa RAM tersebut. Ya, untuk mengetahui DDR daripada suatu RAM, maka kita harus pahami dulu adalah bagaimana membedakannya. Baik secara fisik maupun secara kerjanya. Oke, sahabat anak channel, kita mulai saja masuk ke materi kita. Nah, tadi kita sudah membahas bahwasannya RAM dibagi atas DDR atau jenis DDR-nya, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Kalau kita bahas dari tegangan listrik yang dibutuhkan oleh setiap DDR, bahwasanya DDR1 membutuhkan daya atau tegangan listrik 2,5 volt. Ya, itu untuk DDR1. Perbedaannya ya, ini kita membedakan cara kerjanya, tegangannya, kemudian kecepatannya, sambil fisiknya kita akan bisa ketahui. Sehingga kita kalau menemukan RAM, pegang RAM, kita tahu itu DDR berapa itu RAM tersebut. Nah, kalau kita bahas sahabat Bapak channel, pada DDR2, tegangan listriknya makin berkurang, lebih hemat, yaitu menggunakan 1,6 volt. Jadi 2,5 volt, 1,6 volt. Kalau di DDR3 adalah 1,5 volt, lebih hemat lagi sahabat Bapak channel. Kemudian tegangan di listrik pada DDR4 adalah 1,2
volt. Ini perbedaan antara DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Baik, sahabat anak Bapak channel, kita lanjutkan kembali, yaitu dari segi kecepatan. Kita mau mengetahui bahwasan tadi kita mengatakan semakin tinggi jenis DDR-nya, maka semakin cepat DDR1. Kita lihat dari kecepatan transfer datanya. Pada DDR1 memiliki kecepatan transfer datanya adalah 266 MHz sampai 400 MHz. Sahabat, kita buktikan ya bahwasanya DDR semakin tinggi DDR semakin tinggi kecepatannya. 266 sampai 400 MHz ini terdapat pada DDR1. Pada DDR2 adalah kecepatan transfer datanya adalah 400 MHz sampai 1066 MHz. Sampai sahabat. Di DDR1 sama DDR2 kecepatan lebih cepat pada DDR2. Kita lihat lagi pada DDR3 kecepatan transfer datanya adalah 1066 MHz sampai 2133 MHz. Sahabat nama Pak channel bisa perhatikan sahabat bahwasanya lebih tinggi kecepatan pada DDR3. Kita lihat lagi pada kecepatan transfer data pada DDR4 adalah 2133 MHz sampai 4266 MHz. Dari sini kita bisa garis bawahi kecepatan suatu RAM ditentukan berdasarkan jenis RAM-nya. DDR4 pasti lebih cepat dari 3, 3 lebih cepat dari 2, 2 lebih cepat dari 1. Yang kedua, kecepatan RAM ditentukan dari kapasitasnya 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Semakin tinggi kapasitasnya, maka sudah pasti semakin cepat komputer tersebut. Yang ketiga adalah single inline module atau dual inline memory module. Kecepatan RAM tadi adalah dual inline memory module. Maka ketiga faktor inilah yang mendukung kecepatan suatu RAM akan lebih handal dibandingkan, lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Sehingga RAM yang kita masukkan ke dalam komputer kita akan mempengaruhi kecepatan komputer kita. Sahabat nama Bapak channel itu kita bahas tadi adalah dari segi kecepatan. Sekarang dari segi pinnya ya. Pin pada DDR1 jumlah pinnya adalah 92 pin pada sisi. Sahabat anak Bapak channel, kalau kita berbicara pin itu adalah kaki daripada RAM. Jadi yang kuning-kuning ini adalah merupakan pin. Kakinya itu, pinnya itu, dia jumlahnya berbeda-beda setiap DDR. Jadi dengan jumlah pin kamu hitung, nanti kamu tahu itu dia DDR berapa. Secara fisik. Gitu ya. Nah, kalau dia DDR1, kita akan bedakan. DDR1 memiliki 92 pin per sisi, berarti sebelah kiri. Berarti kalau kamu hitung sebelah kiri 92, berarti sudah pasti dia adalah DDR1. Karena 92 sebelah kiri, sebelah kanan berarti 92, berarti 184 pin. Hitung sebelah kiri. Kalau 92 jumlah kuning titiknya itu berarti DDR1. Kita lihat sahabat pada DDR2 adalah pinnya 120 per sisi. Kalau kamu hitung sebelah kiri 120 titik kuningnya, pinnya, maka pasti dia DDR2. Berarti jumlah pinnya adalah 120 di sisi kiri, 120 di sisi kanan, berarti jumlah pinnya pada DDR2 adalah 240 pin. Bagaimana? Sahabat nawajana sudah mulai paham kan? Mantap. Pada DDR3 adalah pinnya 120 per sisi. Jadi antara DDR2 dengan DDR3 jumlah pinnya sama. Sahabat, kalau nanti jumlahnya sama, berarti kita mengetahui itu DDR2 atau DDR3. Dari mana bisa membedakan DDR2 sama DDR3? Sabar. Nanti kita akan bahas. Pada DDR4 jumlah pinnya yaitu 144 per sisi, berarti jumlahnya kiri dan kanan adalah 188 pin. Baik. Sekarang kita mau mengetahui tadi perbedaan antara DDR2 dengan DDR3. Yang paling gampang untuk membedakan mana DDR1, mana DDR2, dan mana DDR3 secara fisik sampai 4 itu adalah jarak ya, jarak dari kiri RAM ke lubang patahan. Kalau DDR1 jaraknya dari kiri sampai ke lubang patahan adalah 7 cm. Ya kalau 7 cm berarti DDR1. Kalau dia 6 cm, DDR2. Kalau 5 cm, DDR3. Kalau 6 cm lagi, itu adalah DDR4. Sahabat, anak Bapak channel, kita lihat. Ini ada RAM. Maka kita ambil penggaris. Kalau orang Medan bilang roll, ya, sahabat anak Bapak channel. Kamu ukur dari ujung sini sampai ke lubang patahan. Kalau kamu menemukan jarak panjangnya adalah 7 cm, berarti itu adalah DDR1.
Kalau kamu ukur lagi ada RAM, pakai roll, jaraknya adalah 6 cm, itu adalah DDR2. Kalau kamu ukur lagi jaraknya 5 cm, berarti itu adalah DDR3. Kalau 6 cm kembali, itu adalah DDR4. Jadi dari jarak dari awal ke lubang patahan, itu bisa kita mengetahui DDR berapa. Dia dengan RAM yang kita gunakan. Sahabat anak Bapak channel, ini kalau kita lihat DDR1, DDR2, DDR3 secara fisik. Tetapi apakah kita harus membongkarnya? Ya untuk apa kita bongkar kalau memang tidak penting sekali begitu ya. Itu kalau memang dia RAM-nya terpisah sama kita. Tapi kalau kita punya laptop, kan nggak perlu kita mengetahui DDR berapa, kita harus buka laptop kita, kan gitu sahabat Bapak channel. Tetapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah dxdiag. Jadi dari search box, ketikkan dxdiag, maka secara otomatis sistem operasi kita akan menampilkan jenis DDR berapakah RAM yang ada di laptop kita atau di komputer kita. Itu sahabat. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan software aplikasi CPU-Z. Software aplikasi CPU-Z juga bisa melihat jenis DDR berapa punya RAM kita, berapa kapasitasnya, jenisnya single inline memory module atau double inline memory module. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin melihat RAM kita. Yang pertama adalah menggunakan kita lihat secara fisik dengan patahan jarak dari awal sampai lubang patahan. Yang kedua bisa kita lihat dengan menggunakan dxdiag. Yang ketiga kita bisa menggunakan perintah aplikasi software aplikasi menggunakan CPU-Z. Jadi sahabat, kita ambil kesimpulannya bahwasannya adalah untuk mendapatkan RAM yang cepat kita harus melihat jenisnya adalah single inline memory module atau dual inline memory module. Yang kedua, kecepatan suatu RAM ditentukan berdasarkan jenis DDR-nya, DDR1, 2, 3, atau 4, sahabat. Yang ketiga adalah kapasitasnya. Sehingga dengan kecepatan RAM ini, sudah pasti komputer kita akan mencapai kecepatan maksimal. Karena RAM ini adalah merupakan faktor pendukung kecepatan suatu komputer. Baik sahabat, sampai situ aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan terima kasih. Semangat pagi!